Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang DOS, yang singkatan dari Denial of Service. Nah, disclaimer terlebih dahulu bahwasanya video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan jaringan. Sini kita lanjutkan saja pada table of content-nya. Sini table of content-nya itu ada 4. Yang pertama DOS, DDoS, dan botnet. Lalu jenis DOS dan DDoS, serangan dari DOS dan DDoS, lalu tools dari DOS dan DDoS. Kita masuk ke bab pertama, yaitu DOS, DDoS, dan botnet. Bab pertama, DOS itu singkatan dari Denial of Service. DOS ini adalah jenis serangan terhadap sebuah layanan yang mengganggu fungsi normalnya dan mencegah pengguna lain untuk mengaksesnya. Target yang paling umum untuk serangan DOS adalah layanan online seperti situs web. Lalu meskipun serangan juga bisa dilancarkan terhadap jaringan, mesin, atau bahkan sebuah program. Next. Serangan DOS dapat menyebabkan masalah-masalah berikut ini, seperti layanan yang tidak aktif, layanan tidak dapat diakses, gangguan lalu lintas jaringan, gangguan koneksi. Kenapa? Karena ya seperti penjelasan sebelumnya, DOS itu mengganggu fungsi normalnya, sebuah layanan yang mengganggu fungsi normalnya, sehingga layanan tidak dapat efektif. Lalu DOS ini mencegah pengguna lain untuk mengaksesnya, sehingga layanan tidak dapat diakses. Lalu juga DOS ini itu menarikkan layanan online seperti situs web. Karena itu situs web online, pastinya itu mengganggu lalu lintas jaringan sehingga layanan tidak dapat diakses. Soalnya karena gangguan lalu lintas jaringan, pastinya ada gangguan koneksi. Gitu. Next, kita masuk ke DDoS. DDoS ini singkatan dari Distributed Denial of Service atau DDoS. DDoS ini diluncurkan dari banyak perangkat yang disusupi, seringkali didistribusikan secara global dalam apa yang disebut botnet. Tujuan dari DDoS ini adalah berusaha untuk menghapus sistem atau menolak akses ke sistem oleh pengguna yang berwenang. Oke, next kita masuk ke botnet. Botnet ini adalah jaringan komputer zombie yang digunakan peretas untuk memulai serangan terdistribusi. Nah, botnet dapat dirancang untuk melakukan tugas-tugas berbahaya, termasuk mengirim spam, mencuri data, ransomware, mengklik iklan secara curang, atau serangan penolakan layanan DDoS terdistribusi. Botnet ini dapat dikendalikan melalui HTTP, HTTPS, ARC, atau ICQ. Lalu metode pemindaian botnet ini ada 5. Yang pertama ada random, hit list, topological, local subnet, lalu terakhir permutation. Random ini mencari perangkat yang rentan secara acak, secara random. Selanjutnya, hit list ini diberikan daftar perangkat yang akan dipindai untuk mencari kerentanannya. Lalu topological ini memindai host yang ditemukan oleh perangkat yang sedang dieksploitasi. Lalu local subnet ini memindai jaringan lokal untuk mencari perangkat yang rentan. Lalu yang terakhir permutation ini memindai daftar perangkat yang dibuat melalui algoritma permutasi pseudo random. Next, ini itu bagaimana botnet itu bekerja. Di mana yang pertama bootmaster ini mengirimkan perintah ke bot-bot yang ada di tengah ini bot semua nih, kepada memberikan perintah pada bot, itu perintah mengirimkan peluncuran perintah ke bot itu dari sebuah perintah dan server control. Ini perintah server control diberi perintah kepada bot-bot ini. Lalu bot-bot ini mengirim attack traffic atau serangan lalu lintas atau serangan jaringan ke server korban, sehingga server korban ini
mengalami pembebanan server dan membuat tidak dapat merespon permintaan yang sah. Seperti inilah implementasi dari botnet, bagaimana botnet itu bekerja. Next, kita masuk ke bab 2, itu jenis DOS atau DDoS. Ada 3 jenis DOS atau DDoS. Yang pertama itu volumetric attack atau serangan volumetrik. Volumetric attack ini mengkonsumsi bandwidth jaringan atau layanan target, mengirimkan trafik dalam jumlah besar ke jaringan target dengan tujuan habiskan begitu banyak bandwidth sehingga pengguna tidak dapat mengaksesnya. Lalu serangan penipisan bandwidth, serangan banjir, dan serangan amplifikasi. Ini serangan-serangannya. Lalu adapun serangan dari volumetric attack ini ada serangan banjir UDP, serangan banjir ICMP, serangan ping of death, serangan smooth IP, fragile dalam kurung UDP, serangan banjir paket IP yang cacat, lalu yang terakhir serangan banjir paket IP yang dipalsukan. Dan terakhir serangan volumetrik ini diukur dalam bit per detik atau BPS. Next, jenis DOS atau DDoS yang kedua itu adalah protokol attacks. Protokol attacks serangan protokol. Protokol attacks ini mengkonsumsi jenis sumber daya lain seperti tabel, status koneksi yang ada di dalam komponen infrastruktur jaringan seperti penyeimbang beban, firewall, dan server aplikasi. Serangan-serangan dari protokol attacks ini ada serangan banjir SYN, serangan fragmentasi, serangan banjir ICK, serangan kehabisan status TCP, serangan banjir koneksi TCP, dan yang terakhir serangan RST. Serangan protokol attack ini diukur dalam paket per detik atau PPS. Lalu jenis DOS atau DDoS yang ketiga itu application layer attacks. Application layer attacks ini yaitu serangan lapisan aplikasi. Application layer attack termasuk serangan rendah dan lambat, banjir gate atau POS, serangan yang menarikkan kerentanan Apache, Windows atau OpenBSD, dan banyak lagi. Application layer attack ini mengkonsumsi sumber daya yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan. Menargetkan server web, aplikasi web, dan aplikasi berbasis web tertentu. Application layer attacks menyalahgunakan protokol lapisan yang lebih tinggi seperti HTTPS atau HTTP atau HTTPS dan SNMP. Serangan-serangan dari application layer attack ini ada serangan HTTP GET atau POS, serangan slow loris, lalu itu saja serangan dari application layer attack. Serangan application layer attack ini diukur dalam permintaan per detik atau RPS. Serangan tingkat aplikasi ditujukan pada kode yang lemah. Sini kita sudah habis pada bab 2, itu 3 jenis DOS atau DDoS. Yang pertama volumetric attack, protocol attack, dan application layer attack. Kita masuk ke bab 3 yaitu serangan DOS dan DDoS. Ada macam-macam serangan, itu ada IP fragmentation attack, TCP set exhaustion attack, Solaris attack, SYN attack, fragile, ICMP fraud, smooth attack, ping of death, peer-to-peer, teardrop, SYN fraud, half open attack, multi-factor attack, flashing atau permanent DOS, dan yang terakhir LAN attack. Nah, di sini ada 14 di layar ini. Karena ada 14 macam serangan, di sini saya cuma menjelaskan 4 macam serangan. Nah, saya cek sendiri. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu serangan IP fragmentation attack. IP fragmentation attack ini serangan fragmentasi IP atau ICMP adalah bentuk umum dari DOS volumetric. Dalam serangan seperti itu, mekanisme fragmentasi datagram digunakan untuk membanjiri jaringan. Lalu
bombardir tujuan dengan paket-paket yang terfragmentasi, menyebabkan menggunakan memori untuk menyusun kembali semua fragmen dan membanjiri jaringan yang ditargetkan. Lalu IP fragmentation attack ini dapat bermanifestasi dalam berbagai cara. Yang pertama, UDP flooding. Itu penyerang mengirimkan fragmen dalam jumlah besar dari berbagai sumber. Lalu yang kedua itu serangan fragmentasi UDP dan ICMP. Itu hanya sebagian dari paket yang dikirimkan ke target. Karena paket-paket itu palsu dan tidak dapat disusun kembali, sumber daya server dengan cepat dikonsumsi. Lalu yang ketiga itu serangan fragmentasi TCP. Serangan fragmentasi ini juga dikenal sebagai serangan teardrop, menargetkan mekanisme pemasangan kembali TCP atau IP. Paket-paket yang terpecah-pecah dicegah untuk dipasang kembali. Hasilnya adalah paket data tumpah tindih dan server yang ditargetkan menjadi benar-benar kewalahan. Lalu next, serangan selanjutnya itu slow release attack. Nah, slow release attack ini serangan lapis aplikasi yang beroperasi dengan memanfaatkan sebagian permintaan HTTP. Serangan ini berfungsi dengan membuka koneksi ke server web yang ditargetkan dan kemudian menjaga koneksi tersebut tetap terbuka selama mungkin. Kita lihat contohnya di bawah ini. Kita lihat sini ada dua permintaan. Yang pertama ini permintaan HTTP normal. Ketika permintaannya ketika ada yang permintaan, lalu adanya koneksi respon. Ini responnya. Lalu sedangkan serangan DDoS Solaris, dia mengirimkan permintaan dia. Ini tahap pertama. Tahap pertama itu menjaga koneksi tersebut tetap terbuka selama mungkin. Penyerang pertama-tama membuka beberapa koneksi ke server yang ditargetkan dengan mengirimkan beberapa header permintaan HTTP parsial. Jadi ini pertama-tama diminta membuka beberapa koneksi ke server, lalu mengirimkan beberapa header permintaan HTTP parsial, lalu target membuka utas untuk setiap permintaan yang masuk dibuka. Setelah itu, untuk mencegah target dari kehabisan waktu koneksi, penyerang secara berkala mengirimkan header permintaan parsial ke target untuk menjaga agar permintaan tetap hidup. Pada intinya mengatakan, saya masih di sini, saya hanya lambat, tolong tunggu saya gitu. Jadi ini pada permintaan pertama itu dibuka, lalu ketika waktu kondisi permintaannya mau habis, diminta lagi gitu. Ketika mau habis lagi diminta lagi, sehingga server ini sebut tetap terbuka selama mungkin. Itu seolah-olah ketika permintaannya itu mau habis, tidak diminta lagi, itu seolah-olah kita mengatakan saya masih di sini, saya hanya lambat. Jadi hanya lambat dalam kata kutip jaringannya lambat seperti itu. Jadi permintaan itu nggak kunjung datang seperti itu permintaannya. Lalu server yang ditargetkan tidak akan pernah bisa melepaskan koneksi parsial yang terbuka sambil menunggu penghentian permintaan. Jadi karena permintaannya itu selalu ada oleh permintaan yang sama, itu dia nggak dapat menghentikan, tidak akan pernah bisa melepaskan koneksi ini. Jadinya server tersebut tidak akan dapat merespon permintaan tambahan yang dibuat dari lalu lintas reguler yang mengakibatkan penolakan layanan. Karena ini terus diminta, lalu servernya nggak dapat merespon permintaannya lain lagi, dan mengakibatkan penolakan layanan dari permintaan dari lalu lintas reguler. Di sini ada complete HTTP request, ini respon cycle-nya. Ketika ada permintaan, ada respon. Sini incomplete HTTP request yang tidak berhasil, di mana tidak ada respon satupun. Ada yang permintaan aja tapi nggak ada respon. Lalu next serangannya selanjutnya itu SDN attack.
SCN Attack ini mengirim ribuan paket SCN menggunakan alamat sumber palsu atau alamat IP palsu, kemudian server kemudian merespon setiap permintaan koneksi dan membiarkan port terbuka untuk menerima respon. Akhirnya menggunakan sumber daya dan menghabiskan mesin. SCN ini yang pertama sama seperti Solaris Attack, akan tapi di sini Solaris Attack itu dia mengirimkan header permintaan HTTP parsial, diminta ya selalu permintaannya. Tapi SCN Attack ini dia mengirimkan ribuan paket SCM itu dengan menggunakan alamat IP palsu. Sedangkan ini dia menggunakan permintaan HTTP parsial. Lalu server kemudian merespon karena adanya alamat IP ini, dia merespon, lalu dia membuka port dia untuk menerima responnya. Lalu ketika masuk, karena itu alamat IP palsu dan itu Cyanide mengirim ribuan paketnya, akhirnya port tersebut menggunakan semua sumber dayanya dan menghabiskan mesin portnya. Lalu next serangan selanjutnya itu Ping of Death. Nah, Ping of Death ini memecah pesan ACMP setelah dipasang kembali, pakai ACMP lebih besar dari ukuran maksimum dan merusak sistem. Dilakukan dengan mengirim ke paket IP yang lebih besar dari 65,536 byte yang diizinkan oleh protokol IP, teknik lama yang dapat diterima oleh sistem lama. Jadi, Ping of Death ini dia mengirim pesan ACMP lebih besar dari ukuran maksimum dari sistem, sehingga ya itu merusak sistem karena melebihi dari apa yang bisa melebihi dari ukuran maksimum paketnya. Lalu next itu tools DOS dan DDoS. Tools yang pertama itu Low Orbit Ion Cannon, LOIC. LOIC ini alat DDoS yang menjadi target dengan permintaan TCP, UDP, atau HTTP. Sini bisa kita lihat ini Low Orbit Ion Cannon yang desktop, sedangkan ini yang Android, yang handphone. Lalu alat yang kedua itu High Orbit Ion Cannon, OIC. Ini versi LOIC yang lebih kuat, menargetkan TCP dan UDP. Aplikasi ini dapat membuka hingga 256 sesi serangan simultan sekaligus, menjatuhkan sistem target dengan mengirimkan aliran lalu lintas sampah secara terus-menerus, hingga permintaan yang sah tidak lagi dapat diproses. Lalu alat selanjutnya itu ada Hulk, Metasploit, Nmap, Tsunami, Trinity Linux, Basic DDoS Tools, Track Float Network. Ini digunakan untuk memvolunteer bot sistem float attack, RUDY, Are You Dead Yet? Gitu. Ini tools lainnya. Next kita masuk ke mitigation. Mitigation ini adalah bentuk untuk mengurangi dampak dari serangan-serangan tersebut. Yang pertama itu traffic analisis, itu analisis lalu lintas, analisis jaringan. Lalu filtering, filter itu penyaringan. Seperti pembahasan sebelumnya itu tentang IPS dan ADS. Lalu ada firewall, firewalls. Lalu ACLS, reverse proxies, yaitu proxy terbalik. Rate limited itu pembatasan kecepatan, membatasi jumlah maksimum koneksi yang diizinkan untuk dibuat oleh satu alamat IP. Lalu load balancer, penyeimbang beban. Lalu DOS prevention software, itu perangkat lunak pencegahan DOS atau DDoS. Inilah pengurangan risiko dari serangan DDoS dan DOS. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan tentang DOS, Denial of Service. Baik, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.